Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Bupati Lombok Barat. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Bapak Bupati sekaligus kita makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak-bapak, para tokoh agama Hindu. Nah, untuk lebih lengkapnya, ikuti liputan berikut ini. Selamat menyaksikan. Sukses. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Bupati Lombok Barat. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Bupati Lombok Barat, yang kami hormati Ketua Parisade Lombok Barat dan Kecamatan, Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Lombok Barat, Ketua Pasraman se-Lombok Barat, yang kami hormati Ketua Prajaniti, yang kami hormati Ketua LPDG Lombok Barat, yang kami hormati Ketua Prada DPP Lombok Barat, yang kami hormati pula Ketua Banjar Babakan, Kepala Lingkungan, serta pengurus dan anggota Dharma Praja Girimanang Lombok Barat, dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Angayu bahagia kami haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat bersama dalam acara memperingati hari ulang tahun ke-11 dan upacara 6 Sasi Pelinggi Padmasari Banjar Dharma Praja Girimanang Pemda Kabupaten Lombok Barat. Purwaka mantra Om Awigenam Astu Namo Siddha. Selamat datang dari kami. Terimalah persembahan tari pendek yang akan dibawakan oleh adik-adik kami yang beberapa waktu lalu mengikuti lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-11 Banjar Dharma Praja Girimanang Lombok Barat. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, terimalah tari pendek.
kepada Bapak Insinyur Imade Artadana MM, disilakan. Dharma Praja Lombok Barat. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Bapak Bupati sekaligus kita makan bersama, Bapak Bupati Lombok Barat. Yang saya hormati Ketua PHDI Lombok Barat beserta seluruh ketua maupun yang hadir pengurus tingkat kecamatan. Yang saya hormati ketua yang ada saat ini PSM Peseraman. Yang saya hormati ketua Banjar Babatan beserta kepala lingkungan yang ada saat ini. Yang saya hormati ketua Perada Lombok Barat. Disengaja saya sebut belakangan ini. Yang saya hormati ketua Prajaniti. Izin boleh saya bukan salah apa salah kata. Ketua Prajaniti Merdeka, Merdeka, supaya semangat. Supaya semangat apa semangat ada saja. Yang saya hormati banggakan seluruh ketua pengurus Banjar dan Praja Lombok Barat yang saya sekali lagi hormati banggakan. Bapak Ibu semua, secara khusus juga ketua-ketua Peseraman, adik-adik kita semua peserta lomba yang telah dilaksanakan, yang saya tidak sebut persatu, yang saya hormati. Kaping Ajeng pertama yang ingin mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadiran kita Sang Yang Widi Asa Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari ini yang cerah ini, kita bersama-sama bisa hadir. Rasa hormat kami kepada kita semua, terlebih Bapak Bupati yang berkenan bisa hadir pada jam ini. Kami juga yang Bapak Ibu yang hadir. Bapak Bupati sebentar lagi jam 10 ada acara penting sekali. Bayangkan kalau salah belajar staf wali nikah ulur. Jam ini belum bisa berkenan dan meluangkan waktu. Oleh karena itu terima kasih sekali lagi Pak Bupati atas waktu Bapak. Bapak saya hormati dan Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan eksistensi Banjar Dharma Praja ini. Banjar Dharma Praja dibentuk oleh Bapak Bupati tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Luar biasa nih. Angka yang sangat sakral. Yang apa artinya wakil ketua yang tahu. Nah, selama perjalanan tentunya pengabdiannya di bawah tentunya arahan kebijakan Pak Bupati terus kita laksanakan. Sementara pada saat COVID tentunya suasana tidak memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan selama 3 tahun berturut-turut, hampir kita tidak bisa melaksanakan kegiatan Pak Bupati. Dan hanya barangkali beberapa hal dilaksanakan tentunya sesuai dengan kebijakan Pak Bupati. Kita juga berkontribusi pada umat kita untuk memberikan santunan pada warga kita yang memang membutuhkan, khususnya umat ini. Bersama juga dengan lainnya di Pemda Lombok Barat yaitu Basnas. Kita juga memberikan santunan pada warga kita, keumatan di bawah arahan Bapak Bupati yang kita hormati. Nah, hari ini kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-11 Banjar Dharma Praja. Izinkan kami melakukan Pak Bupati, ini rangkaiannya. Kenapa hari ini Pak Bupati? Semestinya tanggal 11 November yang lalu. Namun pertimbangan daripada teman-teman pengurus dan juga Kota Banjar, karena bersamaan hari ini dengan potonan dari sini Pak di Pelinggian ini, sekalian hari ini. Ya Puji Wali. Oleh karena sekalian hari ini yang tentunya dikemas beberapa rangkaian kegiatan, yaitu lomba Pak Bupati. Fokus untuk umat sekarang di samping barangkali tanda kutip bisa mengarah kepada bantuan stimulan fisik, itu disesuaikan kemampuan yang ada dari Banjar. Yang penting adalah peningkatan SDM, sumber daya umat kita. Oleh karena itulah kami di Banjar Praja menerjemahkan arahan Bapak Bupati dengan lomba-lomba bekerja sama dengan Peseraman, Pak. Peseraman di Lombok Barat.
Jumlah peseraman itu kurang lebih mungkin 22 peseraman. Disinilah sebetulnya semacam diklat daripada adik-adik kita dari SD, SMP, SMA untuk belajar hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Nah, inilah, sehingga kami di Banjar ini tentu tidak bisa masuk untuk pembinaan langsung. Yang bisa adalah peseraman. Oleh karena itulah kami bersinergi dengan peseraman, pengurus-pengurus untuk melaksanakan lomba. Dan pada kesempatan yang nantinya mohon kesediaan Bapak untuk bisa memberikan hadiah daripada pemenang juara 1 dan semuanya. Melaksanakan pembinaan, karena yang bisa membina langsung semacam diklat bahasa kami Pak Bupati adalah peseraman. Banyak dan hanya bisa untuk bagaimana ini meningkatkan lebih lanjut daripada kompetensi daripada umat kita. Hal yang mendasar ini ada seperti Bapak maklumi, Bapak sudah menutup juga saat itu ada namanya usaha dharma kita. Dia kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, Pak. Nah kemarin sebelum COVID kita melaksanakan usaha dharma kita sudah tingkat provinsi. Tapi nampaknya pertimbangan panitia provinsi tidak jadi untuk sampai ke tingkat nasional. Izin Bupati, boleh sih saya jujur Pak. Ini yang harus jujur Pak ya. Pak Bupati nyampaikan kalau dapat juara 1, setidaknya tiket akan diberikan oleh Jakarta. Tolong tepuk tangan. Dari Banjar, terkadanglah beliau nyampaikan gitu, berapa jumlahnya belum jelas. Setidaknya kami akan skor 5 nanti mudah-mudahan beliau setujui untuk diberikan. Itu sebetulnya perencanaan dulu. Tiket, karena kenapa 5 Pak? Karena juaranya banyak Pak, puluhan. Mungkin sampai lomba aja sampai 20-an, 25. Kalau semua barangkali bersama-sama. Dari Pak Bupati barangkali kami usul 5 tiket lah ke Jakarta yang benar-benar nanti bisa membawa nama besar Lombok Barat di tingkat nasional. Luar biasa kebijakan beliau kepada kita semua. Susah khusus kepada pengurus maupun anggota Dharma Praja. Ini kebijakan Bapak Bupati. Bangunan Balai Banjar ini, beliau yang membantu atas kebijakannya. Bangunan ini. Perlu saya sampaikan terbuka di hadapan beliau. Tanahnya disimpan oleh Banjar, bangunannya beliau. Hanya interior tambahannya dari Banjar. Kalau mau tahu jumlahnya, mungkin besok pagi uang pembunuhan sekarang. Ini luar biasa, ini kebijakan beliau. Perhatian beliau terhadap umat melalui arahan pintu Banjar Dharma Praja. Mohon maaf saja Bapak-Bapak Ibu, mungkin di kedangkalan saya sebagai ketua Banjar sebagai terbuka. Sedikit pun tidak terlintas bagi pikiran saya untuk saya sampaikan kepada Banjar. Langsung beliau perintahkan kami adakan riset kulkas mayat. Sesuai dengan kemampuan daripada keuangan yang ada. Dan sudah kita adakan 5. Mudah-mudahan ke depan saudara beliau bisa nanti 2023 kita tambah banyak lagi untuk kita adakan. Hari ini pun akan beliau mohon untuk menyerahkan dari itu. Dan saya kaget terus terang aja, tidak terpikir sih sampai begitu. Teringat kalau kita pada saatnya akan pulang ke sana ya, ingat yang dibakar aja. Di kampung kami di Bali udah boleh dibakar, kan dekat Pulau Besar ya, ditanam. Beliau nyampaikan riset, luar biasa. Inilah hal-hal kebijakan beliau terhadap umat kita setidaknya yang lebih banyak Dharma Praja. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, banyak hal lain lagi kebijakan beliau keumatan kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk bisa dan belajar bersyukur apa yang telah menjadi kebijakan beliau kepada kita. Belajar bersyukur dan tentunya hal-hal kebijakan yang menjadi garis beliau untuk kita dukung bersama. Mohon tepuk tangan. Selanjutnya Pak Jadi, sudah kami sebut kemarin, dan yang lainnya Prajaniti maupun yang lainnya WHDI, PSN, Pradah dan lainnya,
marilah jadikan Sekret Banjar ini menjadi sekretariat bersama. Boleh sih Pak Ketua nih punya otoritas kewenangan Pak ya untuk menyampaikan di mentah ini. Jadi mari Banjar ini kita gunakan untuk sekretariat bersama, ngirim semuanya, sama-sama kita di sini. Sementara barangkali belum ada tempat lain. Karena untuk sekretariat bersama, ngirim. Nah kemudian terakhir izin Pak Bupati, nah ini dinamika daripada Banjar ini. Om Swastiastu, Swastiastu, ngirim Tua PHD yang terhormat. Tua PHD. Tua PHD Pak, rumahnya perbatasan Luar Tengah Pak. Banyak selama Pak, dimaklumi. Ya, belum lagi mungkin sedikit kegolong lihat mungkin tadi ada Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terakhir kami sampaikan sesuai dengan harapan kami Banjar yang ada saat ini lebih ada nanti persembahyangan bersama. Memang ada permakluman Pak dari beberapa guru. Katanya jam-jam ini masih ada ulangan murid-murid. Yang kira jam 11-an mulai berdatangan lagi Bapak. Oleh karena itu tanpa mudah hormat dan kira ini hadir semua representasi di Banjar termasuk pada undangan mohon keluarga besar kami, organisasi keumatan yang hadir saat ini. Nanti sampai sore Pak, rencana rame terus. Dan mari kita setelah nanti Pak Bupati, barangkali Bapak masih ada waktu kita melakukan persamaan bersama. Itu akan freezer, nanti penerimanya sudah ada semua Pak. Boleh kami sampaikan Pak ini ditentukan mengimplementasikan kebijakan Bapak Bupati bahwa Bapak penerima nanti. Ini semua dasarnya proposal, persetujuan. Barangkali banyak-banyak kita yang lain, nanti berikutnya 2023. Pak Bupati sudah menyampaikan kepada kami adakan lebih banyak lagi untuk 2023. Nah yang belum saat ini dapat mohon maklum, karena memang suasana kondisi mudah-mudahan 2023 kita berverifikasi lagi, terkoordinasi dengan teman-teman kita di komunitas institusi keumatan yang lainnya di mana sertifikat dan sebagainya untuk ditempatkan oleh Bupati. Dan langsung dari Pak ini memang sudah kita tetapkan Pak. Pertama yang penerima ini dan semua umat setidaknya karena sekarang Pak ada 5 sesuai dengan arahan Bapak ada 5 kecamatan Pak, ada 5 Narmada, ada daftar nanti mungkin dibacakan. Yang berkenan Bapak ini Bapak berkenan saja. Mohon izin mungkin bahasa yang guyon sempurna Bapak pakai itu. Berkenan saja. Kira-kira karena terima dan seterusnya ada syarat-syarat ini yang penting 2 itu atau 3. Atas perhatian kita semua seluruh Pak Bupati, mohon pada waktunya penyerahan dan sekaligus merayakan hadiah pada juara 1 lomba sebagai motivasi kepada adik-adik kami Pak sumber daya manusia melalui media lomba-lomba ini. Yang ini terima kasih dan akhiri dengan pengumuman Om Santi Santi Santi. Kepada penerima di 5 kecamatan kami panggil. Kecamatan Lingsar akan diwakili oleh Ketua Banjar Traktan. Kecamatan Gunung Sari akan diwakili oleh Penasehat Polda Lampung Timur. Kemudian Kecamatan Derung akan diwakili oleh Kadus Wiling, dan Kecamatan Kuripan akan diwakili oleh Kadus Lampel, dan Kecamatan Stotong akan diwakili oleh Ketua Desa Adat Tribuana Pelangan. Kepada yang kami sebutkan untuk mengambil tempat. Semuanya juara-juara. Mari semua bawakan. Juara 1 lomba Durak Aksara Baru, kemudian juara 1 lomba Terpendek, Pasra Mariwana dan Asestra, kemudian juara 1 lomba Kidung Warga Sandi, Pasra Mariwana dan Asestra, kemudian lomba Dharma Wacana berbahasa Bali juara 1 Pasra Mandiri Haji, kemudian juara 1 lomba akad dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-11 Banjar dan Madraja di Menanggung. Juara 1 pertama lomba Nyurat Aksara Bali berturut-turut
hidup warga Sari. Hidup warga Sari. Kemudian juara 1 lomba Dharma Wacana berbahasa Bali. Kemudian juara 1 lomba Akro Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak-bapak, para tokoh, para agama Hindu, yang saya hormati Ketua PHDI, tinggalnya di perbatasan Lombok Barat dan Lombok Tengah. Yang saya hormati Ketua Banjar Dharma Praja, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Pertama, saya terkesan sekali dengan anak-anak kita, adik-adik kita yang nari pendek, gitu. Masih kecil sudah luar biasa. Kita ingin sekali sebenarnya jadi acara-acara pemerintah daerah itu lebih banyak anak-anak yang tampil, karena pertama secara teknis tidak semudah yang kita bayangkan, walaupun dia mungkin sering latihan. Itu sangat terkait sekali dengan persoalan mental. Dan tadi itu luar biasanya di hadapan kita semua nampak sekali tidak ada rasa canggung dari anak-anak kita, dari adik-adik kita. Mungkin saja anak-anak kita yang tadi nari itu menganggap kita semua batu, karena enjoy sekali, lepas sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini menandakan kaderisasi terkait dengan tari-tarian, seni budaya, adat istiadat tetap terjaga di masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, kita hadir di tempat ini dalam rangka peringatan ulang tahun Dharma Praja Banjar Girimena yang ke-11. Tadi disampaikan oleh Ketua Dharma Praja, sebenarnya hari lahirnya itu 11 November. Sekarang 10 Desember. Masihlah, tidak lebih dari 1 bulan. Biasanya kan kita memperingati sesuatu itu 1 bulan. Nah, ini masih tanggal 10. Untung tidak dilaksanakan besok. Kalau dilaksanakan besok lebih 1 bulan. Biayanya biasanya lebih besar, Pak. Kita biasanya ya, setiap ulang tahun itu, di samping kita bersyukur karena organisasi kita masih tetap established, bahkan terus semakin berkembang, ya, setiap momentum ulang tahun biasanya kita melakukan 3 hal. Pertama, melihat, mencermati, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi 11 tahun ke belakang itu, ya, kira-kira Dharma Praja ini sudah melakukan apa. Dan juga pasti ada yang baik. Yang baik tentunya dipertahankan, bahkan berusaha kita tingkatkan.
yang buruk tentunya kita buang. Hal kedua yang biasanya kita lakukan, melihat posisi kita sekarang itu yang berulang tahun itu seperti apa. Apakah rambutnya sudah ubang dan seterusnya. Kalau organisasi tentunya posisi yang dilihat itu misalnya terkait dengan soliditas organisasi. Konteks ini tentunya Banjar Giri Menang, soliditasnya, kemudian posisi di mata anggota, di masa umat, dan seterusnya. Yang ketiga yang dilakukan adalah berdasarkan evaluasi dari masa lalu, posisi sekarang, kemudian dibuatlah semacam perencanaan apa yang akan dilakukan. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Begitu juga besok, lusa, dan seterusnya. Harus selalu lebih baik, karena kita sudah memiliki bahan pembelajaran sebelumnya. Praja Giri Menang berusaha terus melakukan terobosan hal-hal yang baik, mengajak anggotanya, mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik. Membeli freezer 5, dan ini pasti kurang. Pasti kurang. Bayangan saya paling tidak satu kecamatan satu minimal. Ya, mungkin ke depan misalnya alat bakar. Apalagi tadi saya tanya Ketua Dharma Praja, kalau alat bakar itu tidak mahal. Harganya tidak sampai 5 juta. Nah, kalau freezer kan agak mahal memang. Kalau saya tidak salah 18 sampai 20-an juta. Ini perlu diprogramkan. Termasuk Bapak Ibu sekalian, pemberdayaan masyarakat. Ini perlu juga kita pikirkan, karena masalah pemberdayaan masyarakat, membantu sesama saudara, itu bukan hanya tugas Pemda, tetapi juga tugas antar kita dalam konteks hubungan ke masyarakatan. Mudah-mudahan nanti ini bisa, mohon doa. Kita ingin sekali paling tidak 5.000 anak yatim se-Lombok Barat punya jatah, misalnya 50.000 per bulan. Itu kecil sekali, kecil kalau 50.000 per. Tetapi kalau kita tanya Bapak Ibu sekalian, pengelola LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial, itu akan sangat membantu mereka. Coba Pak Dek, kita mulai rintis. Kalau tadi misalnya Basnas terkait dengan anak yatim, mungkin buat semacam percontohan. Atau misalnya bisa enggak salah satu Banjar yang ada di Lombok Barat ini, misalnya dia punya program ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini yang saya maksud di Banjar itu tidak boleh ada yang beli cabai. Ini contoh aja. Dengan cara hanya menanam di rumah-rumah. Tidak boleh ada yang membeli tomat misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu sekalian, kalau hanya pemerintah nggak mungkin. Harus ada peran serta, harus ada inisiatif, harus ada yang jadi pelopornya di Banjar itu. Kalau saya nantang yang lebih besar mungkin sulit. Kayak misalnya, bisa nggak Banjar mencontoh penglipuran misalnya. Tadi itu contoh-contoh itu hanya butuh soliditas
masyarakat tidak itu. Memang kadang-kadang problem kita di masyarakat kita ini lebih banyak yang bisa ngomong daripada yang ikut berpartisipasi, daripada yang ikut bergotong royong dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya muliakan, berikutnya saya sangat berharap sekali Banjar Dharma Praja Giri Menang ini bisa berperan lebih besar, dan insya Allah itu bisa. Saya yakin itu bisa. Apalagi seperti saya sampaikan tadi di awal, itu bisa melibatkan masyarakat di masing-masing Banjar itu. Di usia yang 11 tahun ini mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Dan apa yang disampaikan oleh Ketua Dharma Praja tadi, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya hanya butuh kebersamaan, hanya butuh kesabaran, dan hanya butuh konsistensi. Sehingga yang disebut-sebut oleh Pak Made Artedani tadi itu kemungkinan besar sangat bisa untuk kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti Pak Made, Pak Ketua, di 2023 satu kecamatan harus sudah satu. Kita programkan kemarin, kalau saya nggak salah ingat itu di bulan September 2022 bisa 5 kita bikin. Masa ini belum tahun 2023 nggak bisa kita adakan 10? Logikanya kan begitu. Freezer ini kita diskusikan itu September 2022 bisa kita adakan 5. Di 2023 masa nggak bisa 10? Padahal kita diskusikan sebelum masuk 2023. Maaf, terima kasih atas silaturahmi yang kita lakukan pada hari ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya penampilan Acro Yoga Asanas oleh pemenang juara lomba. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, persembahan teristimewa di peringatan hari ulang tahun ke-11 Banjar Dharma Praja Giri Menang. Terimalah persembahan Acro Yoga Asanas.